Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Srimin Pinem SH MKN, salah satu dosen dari Universitas Medan Area dari program studi hukum dan memiliki jabatan fungsional berupa lektor. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Kriminal dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat untuk tujuan memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun yang sedang berjalan di bidang pengajaran, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTD PT. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi umum tentang mata kuliah Psikologi Kriminal. Pertama, deskripsi singkat mata kuliah. Yang kedua, CPMK atau Outcome Pembelajaran Mata Kuliah. Ketiga, materi pembelajaran. 4, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. 5, metode pembelajaran. 6, sistem penilaian. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Psikologi Kriminal ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Psikologi Kriminal mempelajari tentang pengertian dan sejarah psikologi kriminal, jenis-jenis pendekatan dalam psikologi, dan hubungan psikologi kriminal dengan kriminologi. Objek studi, psikologi kriminal dan hukum psikologi, perkembangan kehidupan manusia, ruang lingkup ilmu jiwa kejahatan dan faktor kejiwaan dalam hubungannya dengan kejahatan. Psikologi hukum sebagai bagian dari psikologi sosial dan metode psikologi sosial. Teori-teori sebab kejahatan ditinjau dari perspektif psikologi kriminal. Psikologi dalam peradilan dan produk-produk yang diharapkan dari psikologi dalam sebuah penyidikan kasus kriminal dan metode penanggulangan kejahatan. Mata kuliah ini berusaha sejauh mungkin untuk menghubungkan pokok bahasan dengan realitas dengan menggunakan berbagai contoh yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan sejarah psikologi kriminal. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis pendekatan dalam psikologi dan hubungan psikologi kriminal dengan kriminologi. 3, mampu menjelaskan objek studi psikologi kriminal dan hukum psikologi perkembangan kehidupan manusia. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup ilmu jiwa kejahatan dan faktor kejiwaan dalam hubungannya dengan kejahatan. Kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan psikologi hukum sebagai bagian dari psikologi sosial dan metode psikologi sosial. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori sebab kejahatan ditinjau dari perspektif psikologi kriminal. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggambarkan psikologi dalam peradilan dan produk-produk yang diharapkan dan psikologi dalam sebuah penyidikan kasus kriminal. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan metode penanggulangan kejahatan. Yang ketiga, materi pembelajaran. Minggu pertama, materi yang disampaikan adalah kontrak perkuliahan, kemudian pengertian psikologi kriminal, kemudian sejarah psikologi kriminal. Di dalam pertemuan kedua dan ketiga, materi yang disampaikan adalah yang satu, jenis-jenis pendekatan dalam psikologi. Kedua, hubungan psikologi kriminal dengan kriminologi. Pertemuan 4 dan 5, materi yang disampaikan adalah satu, objek studi psikologi kriminal. Kemudian 2, hukum psikologi perkembangan kehidupan manusia. Pertemuan 6 dan ke-7, materi yang disampaikan adalah ruang lingkup ilmu kejahatan, kemudian faktor kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan.
Pertemuan 9 dan 10, materi yang disampaikan adalah psikologi hukum sebagai bagian dari psikologi sosial dan metode psikologi sosial. Pertemuan 11 dan 12, materi yang disampaikan adalah teori-teori sebab kejahatan ditinjau dari perspektif psikologi kriminal. Di dalam pertemuan 13 dan 14, materi yang disampaikan adalah psikologi dalam peradilan, kemudian produk-produk yang diharapkan dari psikologi dalam satuan penyidikan kasus kriminal. Di dalam pertemuan yang ke-15, materi yang disampaikan adalah metode penanggulangan kejahatan. Pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian ataupun evaluasi, evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan bobot nilai. Sistem penilaiannya adalah sebagai berikut: partisipasi 10%, PR atau tugas 50%, UTS 15%, UAS 25%. Kehadiran mahasiswa minimal 75%. Untuk penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem penilaian acuan norma ataupun PAN. Diberikan nilai A, minimal dia nilainya adalah 85, B plus 77,5 sampai 84,9, kemudian B 70 sampai 77,9, untuk C plus 62,5 sampai 69, kemudian C 55 sampai 62,9, D 45 sampai 54,9, E 44,9 sampai 56. Demikian untuk presentasi dan deskripsi diri saya sampaikan untuk kesempatan ini. Kami akan melanjutkan dengan penyampaian cuplikan pengajaran di ruangan kelas. Terima kasih untuk waktu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Rekan-rekan terpelajar, untuk hari ini pertemuan pertama dengan saya di dalam mata kuliah psikologi kriminal. Sudah jelas ya untuk nama saya? Mudah-mudahan rekan-rekan terpelajar ini bisa menerima dan berbahagia bergabung dengan saya di dalam mata kuliah psikologi kriminal. Ya. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan memberikan beberapa materi dan harapan saya rekan terpelajar ini bisa konsentrasi. Ya, kenapa? Di dalam kegiatan mengajar dan belajar ini, ketika saya misalnya menjelaskan lalu teman-teman di sana ada yang memegang handphone, di sini ada yang artinya ngecek yang lain, nanti tidak konsentrasi, sia-sia saya menyampaikan materi, ya. Bisa ya? Kita sepakat dulu. Kemudian karena ini adalah pertemuan pertama, rekan terpelajar juga harus membuat satu komitmen, ya. Dari jam pertemuan, misalnya kita dari 09.40, berapa menit saya berikan waktu kepada rekan terpelajar untuk bisa memasukin ruangan lain. Kenapa? Karena ketika misalnya nanti saya menjelaskan lalu teman-teman artinya masuk lagi, konsentrasi hilang. Jadi kita harus membuatkan kesepakatan. Berapa menit? Harley? 15 menit ya. Kita sepakat ya? Baik. Kalau sudah sepakat dengan komitmen bersama, tolong kita jaga. Oke? Rekan-rekan terpelajar, dalam materi psikologi kriminal, nanti kita ada pertemuan 15 kali pertemuan. Untuk saat ini pertemuan pertama saya hanya memperkenalkan apa itu psikologi kriminal. Ada yang sudah memahami apa itu psikologi kriminal di sini, teman-teman terpelajar? Perlu saya sampaikan, rekan terpelajar jangan ragu, jangan takut untuk menjawab. Orang-orang hukum itu harus mulutnya itu lugas, harus bisa dan berani. Ya, kalau soal salah nanti berikutnya nanti bisa dibetulkan. Tetapi harus bisa menyampaikan pendapat. Ya, rekan terpelajar ya. Kira-kira psikologi kriminal yang kamu ketahui apa? Dari psikologi kriminal yang pertama saya ketahui itu, psikologi itu berasal dari kata Latin psiko yang artinya fisik dan logos artinya ilmu. Jadi secara
keilmuan. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Oke, keren. Namanya siapa? Nama saya Alfonso Lihartus. Alfonso. Tepuk tangan Mbak Alfonso dulu. Luar biasa ya. Baik. Tadi Alfonso sudah sampaikan yang dia pahami apa itu psikologi kriminal. Ya. Yang pojok, silakan dibaca definisi. Definisi psikologi kriminal. Ilmu psikologi yang secara khusus berhubungan dengan masalah kejahatan atau kriminalitas untuk menguraikan latar belakang timbulnya net kejahatan pada diri seorang atau kejahatan sosial yang disebabkan faktor psikologis. Psikologi kriminal melihat kejahatan tidak berdiri dengan sendirinya atau ada dengan sendirinya, namun berhubungan dengan berbagai gejala atau kepribadian dengan gejala sosial lainnya. Ilmu baru dalam psikologi sekitar abad ke-19 sehingga perkembangannya pun belum terlalu luas. Tahun 1808 menjadi awal mula sejarah psikologi kriminal. Oke, cukup. Tadi Alfonso mengatakan bahwa psikologi kriminal ada dua. Ada di sana dua suku kata, psikologi dan kriminal. Ya, psikologi sendiri tidak bisa terlepas, tidak bisa dilepaskan dari kriminal itu sendiri. Walaupun sebenarnya memang mereka ini adalah sendiri-sendiri. Psikologi itu ada, kriminal itu ada. Tetapi di dalam dunia hukum perkembangannya memang ada psikologi kriminal. Kenapa? Karena kaitannya dengan manusia kan ya. Paham sampai di sini ya? Paham. Oke. Kita lanjut. Lanjut. Baca. Di Indonesia, psikologi kriminal sudah mulai masuk serta dipakai dalam penegakan hukum pada awal tahun 2000-an. Tahun 1878, Wilhelm Wundt dianggap sebagai bapak psikologi membuat kajian tentang ilmiah atas mental manusia. Berawal dari itu, maka ahli psikologi mengembangkan kajian dari Wilhelm Wundt dalam kajian psikologi untuk memahami perilaku kriminal ketika membantu proses hukum. Baik, ya. Di Indonesia sendiri memang di awal 2000-an sudah dikaji tentang ilmu psikologi ini. Karena memang pada kenyataannya, ya, yang realitanya di lapangan kita lihat bahwa memang seseorang pelaku ataupun korban tidak terlepas dari psikisnya. Ya, kalau rekan terpelajar ini pernah tahu di media sosial, ya ada kasus-kasus yang memang janggal ya, bukan biasa. Contohnya, dia anak di rumah ya, tega misalnya melakukan tindak pidana pembunuhan satu keluarga yang pernah saya katakan itu di Setiabudi dulu. Mungkin teman-teman terpelajar ini masih SMP barangkali itu pernah ada kasusnya. Dia di rumah anak baik, ya dia rajin sholat, ya tidak ada kekurangan, dia berkecukupan kalau dari segi ekonomi. Orang tuanya pun berada, dia tinggalnya di seputaran Setiabudi. Nah, tidak tahu kenapa masalah apa, tidak ada masalah dimarah, tidak. Tetapi tiba-tiba suatu pagi dia melakukan pembunuhan kepada ayahnya, ibunya, yang ada di rumah itu semuanya dihabisi. Setelah itu dia pergi ke kantor polisi, menyerahkan diri. Nah, artinya pada saat itu dibutuhkan ahli psikologi, ya, psikolog untuk menangani anak ini, karena memang dia ada gangguan jiwa. Seperti itu. Jadi psikologi itu sendiri memang tidak bisa dilepaskan dari kriminologi, ya, dari kriminal. Karena kenapa berawal dari labilnya ataupun memang dari jiwa seseorang. Ya, nah di sini bisa rekan terpelajar baca dan lihat nanti untuk artinya teorinya ya, silakan. Tetapi saya harapkan rekan terpelajar bukan hanya sebagai teori saja, tetapi harus tahu secara dampaknya memang yang di kehidupan sehari-hari. Misalnya bisa ketahui kadang-kadang teman-teman di sini sesama temennya besok lusa tidak tahu, tiba-tiba si Alfonso kok jadi misalnya diam aja, ada apa? Ternyata besok dia sudah melakukan misalnya tindak pidana entah yang lain, misalnya mungkin entah penculikan, entah apa, seperti itu kira-kira. Sehingga memang sangat besar dan tidak bisa dipisahkan psikologi dengan kriminal itu sendiri. Ya, oke, biar jangan ngantuk, kamu coba baca itu. Hubungan psikologi kriminal dengan kriminologi. Kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai jenis kejahatan dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Stop. Ya, di sini ada ini dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.
tadi saya sampaikan contoh kasus misalnya yang tadi melakukan seorang anak melakukan pembunuhan itu ya. Ya. Lalu itu kan perorangan, individu sifatnya. Kalau kelompok contohnya ada yang kalian bisa tahu? Contohnya kalau yang berkelompok ini melakukan tindak pidana, contohnya apa? Ya. Apa? Teroris. Selain itu? Pembulian. Selain itu? Banyak kejahatan yang dilakukan secara berkelompok. Ya kan? Sehingga di undang-undang kita di KUH pidana diatur di sana ada kalau memang sudah dilakukan oleh satu orang atau lebih sudah dia dimasukkan ke pasal berapa? 170 secara bersama-sama. Sudah diatur dalam KUH pidana. Ya karena memang kejahatan itu atau perbuatan kriminal itu dilakukan oleh kelompok ini. Ya, yang bertentangan dengan undang-undang diatur di dalam pasal 170 KUH pidana. Contohnya melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Misalnya, kan gitu. Berarti kan dia tidak hanya juga dipengaruhi oleh individu, tetapi kelompok juga bisa melakukan hal ini. Pernah saya katakan bahwa memang psikologi itu ada psikologi massa namanya, ikut-ikutan, ataupun kalau bahasa kerennya itu adalah latah ya. Latah, padahal salah. Contohnya, terus jauh-jauh judi online misalnya, judi online. Si Alfonso main handphone, main gadget. Kita kira juga dia main game. Lalu si Nixon takut dia nanti nggak dibilang keren kan, dia ikut-ikutan juga. Padahal itu salah gitu kira-kira. Nah itulah berkelompok. Itulah pengaruh psikologi massa namanya. Ada pengaruhnya, ikut-ikutan latah. Padahal itu salah gitu kira-kira ya. Di sini ada nggak yang permain judi online? Segera tobat ya kalau ada. Oke, kalaupun ada segera tobat. Baik ya. Di sini ya untuk pemahaman psikologi ini tadi coba dibaca dulu. Ando baca ini. Pemahaman secara psikologi dapat mengetahui kriminologi, yakni memahami biaya yang melakukan tindakan kejahatan. Yang pertama, memahami penyimpangan perilaku. Yang kedua, perbedaan struktur kepribadian. Yang ketiga, prediksi tingkah laku. Yang keempat, dinamika kepribadian. Yang kelima, kekacauan mental. Yang keenam, sifat dasar manusia. 7, minat yang ingin dipenuhi. 8, proses secara detail. Dan 9, analisa. Oke. Nah, ini semuanya ini ya tentunya adalah dampak tentu yang memahami ataupun yang di sini untuk rekan-rekan ketahui, rekan terpelajar ya bisa tahu kenapa kok misalnya ketika mengungkap satu kejahatan misalnya, ketika mengungkap satu persoalan kriminal misalnya, diperlukan di sana psikolog. Pernah rekan-rekan terpelajar mungkin tahu di lingkungannya, mungkin di keluarganya, temannya atau saudara atau siapa saja mungkin di media sosial, di dalam pengungkapan kasus-kasus kriminal misalnya diperlukan seorang ahli psikologi. Pernah tahu? Pernah rekan-rekan monitor atau tahu tidak? Pernah tahu tidak? Itu selalu dilakukan oleh para penyidik. Kenapa? Karena itu tadi contohnya. Tiba-tiba dia di sini tadi perubahan-perubahan memahami penyimpangan perilaku ini. Memang kalau namanya sudah memahami penyimpangan perilaku, kemudian perbedaan struktur kepribadian, kemudian prediksi tingkah laku. Artinya ini kan semuanya adalah tentang kejiwaan ya. Jadi kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, tiba-tiba si Alfonso baik-baik saja lalu besok sudah melakukan satu perbuatan kriminal. Karena memang pengaruh kejiwaan. Dan pengaruh kejiwaan itu selalu bisa berubah dan dipengaruhi oleh apa? Lingkungan, lalu lingkungan, kemudian situasi, ya, usia. Baik, rekan-rekan terpelajar, ya, bisa dipahami bahwa psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan si pelaku, ya, dari kejiwaan si pelaku, ya, mendasari pemikirannya dengan asumsi bahwa adanya hubungan perbuatan atau tindakan kejahatan dengan kondisi mental dan kejiwaan pelakunya. Tadi saya sampaikan satu contoh kasus ya. Kita lihat dia baik-baik saja. Dia anak baik, dia pergi sekolah, pulang sekolah dia ke rumah, kemudian kalau jam sholat dia sholat, tiba-tiba saja dia melakukan satu perbuatan pidana, malah pidana yang sangat mengerikan. Nah itu artinya tidak terlepas daripada kejiwaan tadi. Di sini sudah jelas. Ada teori-teori ya tentang psikologi ini sendiri. Ya, beberapa ahli menyampaikan bahwa perilaku kriminal merupakan representasi dari ID yang tidak terkendalikan oleh ego dan superego.
ego dan superego ini full, pure itu adalah tentang psikologi ya. Akibatnya perilaku untuk sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang, inilah ego tadi. Analoginya ya, ibarat yang selalu ingin lari, ibarat kuda yang selalu ingin lari dan mempunyai naluri untuk bebas. Ego ibarat tali pedati yang mengontrol kuda. Super ego barat size bersama ego ataupun tali kendali super ego size mengatur dan mengarahkan tingkah laku yang dia ingin lakukan oleh kuda agar tidak keluar jalur dan sesuai dengan harapan norma masyarakat. Artinya kita harus bisa apa nih Son? Bisa menguasai diri, jangan kok ya, harus bisa. Tertentu juga secara umum kalau memang dia agamanya baik ya, secara umum mereka tidak akan melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia selalu diingatkan akan kebaikan. Sehingga ketika dia mau melakukan satu kejahatan misalnya, ya, dia terngiang-ngiang di telinganya, oh ini kan perbuatan yang melawan hukum. Oh ini kan satu perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti itu. Jadi di dalam hal ini, di dalam psikologi ini memang sangat dibutuhkan bagaimana seseorang itu kuat dengan agamanya, kuat dengan lingkungan keluarga yang baik, seperti itu. Karena saya katakan tadi bahwa memang kalau secara umum dari data yang ada, pelaku-pelaku kejahatan yang jalanan secara umum itu memang kita bisa lihat memang anak-anak yang memang kurang perhatian, anak-anak yang broken home, kurang perhatian dari orang tuanya, tidak pernah diajari agama, seperti itu. Ya, paham sampai di sini ya, rekan-rekan ya? Rekan-rekan terpelajar, untuk pertemuan ini materi yang saya sampaikan sampai di sini ya. Barangkali ada yang mau bertanya di materi ini, saya persilakan. Saya ingin bertanya Bu. Silakan. Mengapa psikologi itu harus berkaitan dengan psikologi kriminal Bu? Baik. Demikian pertanyaan saya Bu. Oke, terima kasih Alfonso. Ada yang bisa menjawab? Teman-teman yang lain, silakan. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau teman-teman ini, kalau rekan-rekan terpelajar ini mengikuti dan mencerna pasti bisa menjawab. Silakan kalau ada. Nixon bisa? Belum bisa. Baik. Alfonso menanyakan apa kaitan psikologi dengan psikologi kriminal ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perbuatan-perbuatan manusia ya tentu dikendalikan oleh sifat-sifat ego yang tinggi. Oleh karena sifat-sifat yang seperti yang buruk itu kan, ego itu buruk itu. Buruk atau baik itu Alfonso? Ego. Ego itu buruk Bu. Sangat saya. buruk ya, Ya, Bu. sangat buruk. Artinya tentunya dengan sifat manusia yang seperti itu, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar misalnya saran dari teman-temannya, misalnya seperti itu. Nah, dia namanya ego, dia mau sekehendaknya saja, sehingga tidak ada yang bisa artinya mengingatkan dia. Lalu terjadilah misalnya kriminal, dia melakukan tindak pidana. Kenapa? Karena sudah diingatkan pun dia nggak mau dengar. Orang-orang yang seperti itu tentunya tadi adalah orang-orang yang memang jauh dari agama, ya, tidak di dalam keluarga juga kurang mungkin dinasihati oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi untuk kaitan psikologi dengan psikologi kriminal sangat erat kaitannya dan memang tidak bisa dipisahkan. Di dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan, para penyidik itu selalu berkoordinasi dengan psikolog-psikolog. Tentunya dengan kalau kejahatan-kejahatan yang memang menonjol. Tetapi kalau hanya mencurinya memang dia pun yang nggak jelas, anak broken home, rumahnya pun tak jelas di mana dia mencuri misalnya, itu tidak perlu dikonsulkan dengan psikolog, memang dia maling. Paham ya? Tetapi kalau tadi misalnya dia anak baik-baik, lalu dia melakukan tindak pidana yang memang artinya yang luar biasa, contoh pembunuhan satu keluarga, itu kan sangat menjadi pertanyaan kita semuanya. Tentu itu perlu dikonsultasi dengan psikolog ya. Oke, bisa dipahami? Alfonso, bisa? Bisa, Bu. Oke. Saya berikan waktu satu lagi untuk rekan terpelajar, masih ada waktu kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya izin bertanya Bu, Ya, silakan Ratna. apa yang menjadi efek atau dampak dari psikologi kriminal ini? Terima kasih. Efek psikologi kriminal. Tentunya tadi ada beberapa ahli di dalam teori bahwa memang pentingnya psikologi kriminal ini dipahami oleh semuanya, supaya apa? Supaya paling tidak kita tahu tadi, oh ternyata terjadinya kejahatan ini oleh karena perilaku manusia.
seperti yang kita lihat di sini. Ini kan tidak luput daripada apa tadi? Kejiwaan. Kejiwaan kita ini bisa tenang dan damai kalau kita selalu diingatkan. Tubuh kita ini bisa enak kalau dia dikasih baju. Kalau jiwa itu bagaimana? Tentunya melalui nilai-nilai luhur agama. Kan gitu ya. Norma-norma yang baik yang didapati dari lingkungan bekerjanya, lingkungan rumahnya, lingkungan sekolahnya, seperti itu kira-kira. Jadi di sana selalu diingatkan akan kebaikan, sehingga ketika semuanya contohnya yang di ruangan kelas ini saja, rekan-rekan terpelajar saja yang sudah memang psikologinya sudah baik, ya sudah baik, tentunya sudah ada satu jaminan bahwa memang teman-teman ini tidak akan melakukan tindak pidana. Sebab apa? Sebab jiwanya itu sudah bisa dikontrol, tidak ada keegoisan. Demikian Ratna, bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Pertemuan hari ini, karena memang waktu kita sudah cukup, pertemuannya akan saya sudahi. Sebelum saya sudahi, saya akan berikan tugas kepada teman-teman terpelajar ini, ya. Saya minta masing-masing orang dulu, ya, buatkan di dalam satu kertas, ya, berupa makalah, ya, apa yang rekan terpelajar ketahui tentang psikologi kriminal dari hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi. Cukup 5 lembar saja berupa makalah. Ya, silakan kamu bisa tambahi, kamu cari di Google, di googling aja silakan, nanti kita kumpulkan di minggu depan. Saya minta nanti Komting bisa bantu saya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya ini dan dicatat siapa yang mengumpulkan, siapa yang tidak. Karena itu juga adalah salah satu penilaian ataupun nanti ada beberapa persen untuk itu tugas yang itu, ya. Bisa dikerjakan ya? Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudahi dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UK TPT untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga bermanfaat khusus untuk mahasiswa dan umumnya kepada masyarakat luas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.